Dalam pelajaran ini kita akan belajar apa itu nilai tukar, apa yang dimaksud dengan mata uang dasar dan mata uang counter, apa yang dimaksud dengan harga beli dan jual, perbedaan antar mata uang, apa itu PIP dan bagaimana cara menghitungnya, mengapa komisi di pasar forex lebih rendah dari komisi di pasar saham, berapa spread yang dapat diterima di pasar forex, apa yang dimaksud dengan posisi, apa itu leverage. Pasangan mata uang, kurs beli dan jual. Dalam perdagangan mata uang asing selalu ada pasangan mata uang dasar dan mata uang counter. Mata uang dasar adalah inti produk kami, dinotasikan pada sisi kiri dari pasangan. Kami selalu membeli atau menjual mata uang dasar. Mata uang counter merupakan alat pembayaran yang dinotasikan di sisi kanan dari pasangan. Dalam suatu transaksi euro US dollar, saya membeli atau menjual mata uang euro terhadap US dollar, di mana alat pembayaran saya adalah US dollar. Nilai tukar adalah harga satu unit mata uang dasar dalam hal mata uang counter. Mari kita lihat di euro terhadap US dollar. 1 euro sama dengan 1,5220 US dollar. Spread. Spread adalah perbedaan antara harga beli dan harga jual dan merupakan komisi yang Anda bayarkan sebagai trader mata uang. Misalnya, jika katakanlah Anda ingin mengkonversi US dollar ke euro di bank, mereka akan memberitahukan Anda bahwa harga beli adalah 1,56 dan harga jual adalah 1,49. Dengan kata lain, untuk membeli 1 euro, Anda harus membayar sedikit lebih dari 1,5 US dollar. Jika pada saat itu juga Anda ingin menjual 1 euro Anda ke bank, bank akan membeli 1 euro dengan harga sedikit lebih rendah dari 1,5 US dollar. Jadi, jika Anda menjual 1.000 US dollar ke bank, Anda menerima 641 euro. Dengan menjual euro kembali, Anda akan mendapatkan hanya 955 US dollar. Anda membayar 1.000 US dollar dan menerima 955 US dollar. Jadi kemana 45 US dollar lainnya? Ini adalah keuntungan dari toko pertukaran. Ini adalah komisi yang mereka kenakan ke konsumen mereka. Hanya inilah satu-satunya komisi yang Anda bayarkan. Di pasar forex tidak ada komisi tambahan. Catatan, hal ini tersirat bahwa kita akan selalu kehilangan karena spread pada detik pertama setelah trading. PIP. Konsep penting lain dalam pasar forex adalah PIPS. PIP tunggal, PIPS jamak. Dalam pasar forex, nilai tukar naik sebesar PIPS dan turun sebesar PIPS. Untuk sebagian besar mata uang, PIPS dinotasikan dengan 4 digit setelah titik desimal. Dengan kata lain, jika kurs euro US dollar adalah 1,5220, maka jumlah PIP adalah 0. Jika kurs sebelumnya 1,5220 dan sekarang naik 1 PIP, nilai tukar akan menjadi 1,5221. Jika kurs turun 10 pips, akan 1,5210 dan sebagainya. Yen Jepang agak berbeda. Untuk yen Jepang, PIP dinotasikan di 2 digit di belakang koma, yang berarti bahwa jika US dollar Japanese yen berada di 88,57, maka PIP sama dengan 7. Jika nilai tukar naik sebesar 3 PIP, itu akan sama dengan 88,60. Dan jika menurun sebesar 27 pips, nilai tukar akan menjadi 88,30. Fluktuasi harian rata-rata. Untuk berkenalan dengan konsep ini, fluktuasi harian rata-rata dari euro US dollar adalah sekitar 100 pips sehari. Pada hari-hari yang lebih bergolak, fluktuasi mencapai 200-300 pips. Pada hari-hari tenang, fluktuasi mencapai 50-60 pips. Dan dalam hal persentase, jika nilai tukar saat ini 1,5220 dan saya ingin mengumumkan bahwa besok itu naik 1%, akan direpresentasikan dengan kenaikan menjadi 152 pips. Jadi jika kita katakan bahwa fluktuasi harian dari euro US dollar sekitar 100 pips sehari, berapa persen fluktuasi rata-rata euro US dollar? Sekitar 0,7% sampai 0,8%. Dan pada periode lebih bergejolak, 2% paling banyak. Dari sini kita belajar dari keuntungan baru dan penting yang terjadi di pasar forex. Pasar ini stabil dan saya merujuk terutama untuk mata uang utama, euro, US dollar, pound, yen, dan Swiss franc. Ini adalah pasar yang stabil dengan fluktuasi nilai tukar 0,5% sampai 1,5% sepanjang hari. Tidak ada kemungkinan bahwa dalam sehari Anda akan bertrading mata uang dan kehilangan 10% sampai 15%. Nilai PIP. Sekarang mari kita belajar nilai PIP dalam batas-batas sebuah transaksi tertentu. Jika nilai tukar euro US dollar adalah 1,5220 dan Anda ingin membeli 100.000 euro,
Berapa banyak US dollar yang harus Anda bayarkan? 152.200 US dollar tentu saja. Beberapa detik kemudian nilai tukar naik ke 1,5221. Berapa banyak pips terjadi dalam kenaikan nilai tukar? 1 pip. Dan berapa nilai 100.000 euro saat ini? 152.210 US dollar, yaitu 10 US dollar lebih. Nilai dari 1 pip dalam transaksi 10.000 euro adalah 1 US dollar. Dengan kata lain, dalam transaksi sebesar 100.000 euro, setiap pip memiliki nilai 10 US dollar, dan dalam transaksi dari 1 juta euro, 100 US dollar. Bagaimana pips dihitung? Kita ambil jumlah transaksi yang telah dilakukan dalam hal mata uang dasar dan dibagi dengan 10.000. Ini adalah nilai 1 pip dalam hal mata uang counter. Sebagai contoh, untuk transaksi sebesar 100.000 euro, kita bagi dengan 10.000 dan kita mendapatkan 10. Ini berarti bahwa nilai setiap pip adalah 10 dolar. Jika kita mengeksekusi transaksi 30.000 euro, setiap pip bernilai 3 US dollar. Untuk yen Jepang, perhitungannya sedikit berbeda. Kita bagi jumlah transaksi dalam hal mata uang dasar dengan 100, dan itu adalah nilai pip tersebut. Sebagai contoh, sebuah transaksi 100.000 US dollar pada pasangan mata uang US dollar Japanese yen, kita bagi dengan 100 dan hasilnya adalah 1.000 yen. Dengan asumsi bahwa nilai tukar adalah 88,00, kita bagi 1.000 dengan 88 yang berarti 11,36 US dollar per pip. Contoh, kita akan mengambil pasangan mata uang Euro Great Britain Pound Sterling dan transaksi dari 100.000 euro. Setiap pip bernilai 100.000 dibagi dengan 10.000, dan karena itu senilai 10 US dollar. Dan dalam mata uang apa yang kita bayarkan? Dalam pounds, yang berarti bahwa setiap pip sama dengan 10 pounds. Ukuran spread. Apakah Anda tahu berapa spread nilai bid dan ask yang dapat diterima nilai tukar euro US dollar? 3 pips. Jadi untuk melakukan transaksi sebesar 100.000 euro, yang sama dengan 152.000 US dollar, berapa komisi yang harus dibayar? Jika setiap pip sama dengan 10 US dollar dalam transaksi 100.000 euro, dan spread adalah 3 pips, kami akan membayar 30 US dollar sebagai komisi, pembayaran satu kali yang mencakup pembelian dan penjualan. Komisi. Jika ingin membandingkan nilai komisi yang dibayar di pasar saham, kita akan melihat bahwa di pasar forex tingkat komisinya sangat rendah. Misalnya, dalam perdagangan euro 10.000, komisi sahamnya adalah 0,5% yaitu 50 euro. Namun di forex, Anda hanya akan membayar komisi 3 US dollar untuk trading 10.000 euro. Untuk trading 100.000 euro, Anda hanya akan membayar komisi 30 US dollar dan sebagainya dan sebagainya. Aturan trading. Jika Anda bertrading produk tertentu dan Anda pikir bahwa harganya akan naik, Anda akan membelinya, dan jika harganya memang naik, Anda akan mendapat keuntungan ketika Anda menjualnya. Dan jika Anda salah dan harganya turun, Anda akan rugi. Misalnya jika Anda berdagang kayu dan Anda pikir harga kayu akan naik, Anda membeli 10 ton kayu ketika harga kayu adalah 100 US dollar per ton. Dan kemudian Anda menjualnya pada saat harga naik sampai 150 US dollar per ton, Anda telah mendapat keuntungan 500 US dollar. Jika Anda berpikir bahwa harga kayu akan turun, Anda akan menunggu sampai harga mencapai 50 US dollar per ton, dan kemudian Anda akan membeli juga 10 ton hanya pada harga 500 US dollar. Aturannya adalah, seorang trader yang menganggap nilai produknya akan meningkat, membeli lebih banyak barang dan menunggu harga naik untuk menjualnya. Seorang trader yang berpikir bahwa nilai suatu produk akan turun, bergegas untuk menjual barangnya dan membuat keuntungan sebisanya. Trader tidak selalu harus kehilangan segalanya atau mendapatkan segalanya. Trading bisa dihentikan di tengah jalan dan situasi semacam ini akan diperdalam lebih lanjut nanti. Mari kita terjemahkan ke dalam istilah pasar forex. Jika Anda berharap nilai tukar mata uang meningkat, Anda akan membelinya. Jika Anda berharap nilai tukar mata uang menurun, Anda akan menjualnya. Jumlah keuntungan atau kerugian Anda tergantung pada volume transaksi yang Anda lakukan. Makin besar transaksinya, makin banyak keuntungan Anda. Tetapi Anda akan mengambil resiko yang lebih besar. Dan makin kecil transaksinya, makin kecil keuntungannya. Tapi Anda telah mengambil resiko yang lebih kecil. Perdagangan mata uang adalah persis seperti membeli dan menjual kayu, tomat, atau mentimun. Kita membeli barang ketika kita pikir harga akan naik, dan menjual barang ketika kita pikir harga akan jatuh. Transaksi atau posisi.
Untuk menyelesaikan transaksi, kita perlu melakukan pembelian dan penjualan. Jika pembelian dan penjualan tidak dilakukan, maka transaksi itu tidak selesai. Dan tidak masalah jika Anda akan memperoleh keuntungan atau kerugian dalam transaksi. Ingat, ini adalah aturan penting. Realisasi keuntungan atau kerugian terjadi hanya pada saat transaksi selesai. Posisi adalah esensi dari transaksi. Pembukaan posisi, membuka transaksi untuk pasangan mata uang. Buka posisi, posisi yang belum ditutup, dengan kata lain, transaksi belum selesai. Tutup posisi, sebuah transaksi yang telah selesai, tindakan pembelian dan penjualan telah dilakukan. Leverage. Apa yang mengubah gambaran keseluruhan dan mengubah pasar forex menjadi pasar yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan uang dalam rentang waktu yang singkat adalah leverage. Tapi tentu saja, leverage menyebabkan trading menjadi lebih beresiko. Jadi, apa itu leverage? Pialang membolehkan Anda melakukan transaksi dengan sejumlah uang yang jauh lebih besar dari jumlah yang ada di account Anda. Kadang-kadang bahkan sampai 400 kali lipat dari jumlah yang sudah Anda investasikan. Misalnya Anda mendeposit 1.000 US dollar, nilai tukar euro terhadap US dollar adalah 1,5220, dan Anda yakin bahwa harga euro akan naik 100 pip. Begitulah menurut Anda. Anda bisa menelpon pialang atau memberikan perintah melalui komputer 24 jam sehari, tolong belikan saya 100.000 euro. Meskipun kenyataannya Anda mendeposit 1.000 US dollar dan harga 100.000 euro adalah 152.000 US dollar, dalam kasus ini Anda mendapatkan keuntungan dari leverage 152 kali uang yang Anda punyai di account. Dalam transaksi 100.000 euro, berapa nilai setiap pip? Kita sudah mempelajarinya, ingat? 10 US dollar. Mari kita asumsikan bahwa nilai tukar memang naik menjadi 1,5320. Berapa pip yang sudah Anda dapatkan? Dan berapa uang yang Anda dapatkan? 100 kali 10 sama dengan 1.000 US dollar. Setelah dikurangi komisi, profit bersih dari transaksi menjadi 970 US dollar. Hampir mendapatkan 100% keuntungan dalam sehari. Luar biasa. Tapi apa yang akan terjadi jika nilai tukar menurun ke 1,5120? Anda akan rugi 100 pip, yaitu Anda akan merugi semua jumlah 1.000 US dollar Anda. Haruskah Anda melakukan leverage? Nanti Anda akan mempelajari gunanya melakukan leverage transaksi Anda dan seberapa banyak. Tapi satu hal yang harus selalu diingat untuk siapapun yang ingin memanfaatkan leverage, pilihan selalu tersedia, tapi itu beresiko. Ketika ada leverage 300 kali, Anda dapat melakukan transaksi sebesar 300.000 euro juga, dan jika harga naik 100 pips, Anda bahkan bisa mendapat keuntungan 300% dalam sehari. Tetapi jika nilai tukar menurun sebesar 33 pips, Anda telah kehilangan seluruh investasi. Mengapa perusahaan membolehkan kita untuk melakukan leverage? Jawabannya sederhana. Adalah lebih baik bagi mereka bahwa kita melakukan transaksi 1 juta euro daripada transaksi sebesar 10.000 euro. Dengan cara ini, broker mendapatkan komisi sebesar 300 US dollar dan bukan 3 US dollar. Nanti Anda akan belajar apa minat Anda sebagai trader dan mengapa Anda tidak boleh tergoda untuk melakukan leverage terhadap transaksi Anda.